Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita mau menyelami wawancara mendalam nih dari Jay Shetty Podcast bareng Taylor Hill. Nah, sumber ini bakal ngebawa kita lihat lebih dari sekedar, citra glamornya sebagai mantan Victoria's Secret Angel ya. Kita bakal masuk ke pengalaman pribadinya yang, intens banget. Mulai dari puncak karir, terus ada duka yang dalam, sampai akhirnya dia nemuin makna baru. Buat Anda yang pengen ngerti kompleksitas di balik sorotan, yuk kita bedah bareng wawancara ini. Jadi, wawancaranya dimulai dari momen penting di karirnya dia, waktu kepilih jadi model Victoria's Secret. Dia cerita gimana tegangnya audisi itu, dari praseleksi sampai akhirnya ya hadap-hadapan sama tim inti VS. Pencapaian besar lah ya waktu itu. Tapi, yang menarik, dia nggak cuma ngomongin senangnya doang. Iya, bener. Dia jujur banget soal perasaannya yang kompleks ya. Di satu sisi, jelas dia bersyukur banget. Tapi di sisi lain, wawancara ini nunjukin gimana dia kemudian mikirin lagi soal dampak standar kecantikan yang ya mungkin kurang realistis dari brand sebesar itu. Jadi bukan cuma seneng terus sadar isu sosial gitu aja. Tapi lebih kayak konflik internal gitu loh. Gimana nyatuin pencapaian pribadi sama kesadaran soal dampak sosial dari platform dia. Kelihatan pergulatannya di situ. Oke. Nah, dari kompleksitas karir publiknya itu, sumber ini terus bawa kita ke pengalaman yang jauh lebih intim, lebih personal. Dimulai dari ikatan dia yang luar biasa sama anjingnya Tate, yang disebut belahan jiwa. Tate ini nemenin dia 9 tahun loh, dari umur 18 sampai 27. Lewatin banyak banget perubahan besar di hidupnya. Dan bagian ini, benar-benar nyentuh sih. Dia cerita detail pas Tate didiagnosis kanker, limfoma sel T. Itu jenis kanker darah. Perjuangan emosionalnya dia, terus ada momen ajaib Tate bisa datang ke nikahannya, sampai akhirnya ke keputusan yang, luar biasa berat ya, melakukan eutanasia, tindakan medis ya, buat mengakhiri penderitaan Tate dengan tenang tapi dilakuin di rumah. Biar Tate nyaman. Kehilangan hewan peliharaan ini, dia tekenin banget ya, bukan hal sepele sama sekali. Dukanya bisa dalam banget. Betul banget. Wawancara ini nunjukin pentingnya kita memvalidasi rasa duka kayak gitu. Menariknya, dia bikin perbedaan penting nih. Dia bilang, dia nggak akan pernah move on, tapi dia bisa sembuh. Ini nunjukin proses berduka yang beda ya. Bukan ngelupain, tapi belajar hidup dengan kehilangan itu. Dan ternyata ada lapisan kehilangan lain lagi yang dia baru pertama kali cerita di sini. Pengalaman keguguran beberapa tahun lalu. Kejadiannya tuh benar-benar nggak disangka pas dia lagi pakai IUD, alat kontrasepsi dalam rahim itu. Sesuatu yang kemungkinannya kecil banget kan ya, kayak kurang dari 1% gitu. Ini, benar-benar roller coaster emosi sih yang dia gambarin. Dari shock awal karena hamil nggak terduga, terus udah mulai bayangin jadi ibu, terus hancur karena kehilangan, tapi ada juga perasaan lega yang muncul yang malah diikuti rasa bersalah. Bingung kan? Nah, kompleksitas emosi ini, rasa sakit, bingung, perasaan yang tabrakan itu sering banget nyertain keguguran, tapi jarang diomongin sejelas ini. Sumber ini juga nunjukin gimana support itu penting ya, tapi kadang susah diungkapin atau diterima juga. Dan menariknya nih, si Tate, anjingnya itu, ternyata juga jadi sumber kekuatan emosional buat dia selama masa sulit keguguran itu. Biasa loh, ada misi yang jelas di belakangnya. Sebagian keuntungannya disumbangin ke Body Fund di Animal Medical Center, New York. Dana ini dipakai buat bantu biaya pengobatan kanker hewan peliharaan buat keluarga yang mungkin kesulitan finansial. Cara yang berarti banget ya buat menghormati Tate. Iya, ini contoh nyata gimana duka yang dalam banget itu bisa jadi katalis ya, pendorong buat tujuan yang lebih besar. Rasa sakit pribadi diubah jadi aksi nyata buat bantu orang lain yang ngalamin situasi mirip. Ngubah kepedihan jadi kontribusi positif. Jadi, apa nih intinya yang bisa kita tarik dari kisah Taylor Hill ini? Ini cerita soal ketahanan ya. Gimana dia navigasi antara puncak ketenaran sama lembah kepedihan yang dalam banget, terus soal pentingnya memvalidasi rasa kehilangan yang mungkin gak selalu dimengerti orang lain, entah itu hewan kesayangan atau pengalaman keguguran. Dan lebih dari itu ya, gimana pengalaman pahit itu justru bisa memicu penemuan tujuan baru. Muncul keinginan buat bikin perbedaan, bukan jadi hancur karena rasa sakit, tapi malah dibentuk ulang sama rasa sakit itu jadi sesuatu yang lebih bermakna.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir buat Anda renungin nih, gimana pengalaman sulit atau kehilangan dalam hidup Anda sendiri, mungkin dengan cara yang nggak terduga ya, udah ngebentuk ulang cara pandang Anda, atau bahkan mungkin ngebuka jalan ke tujuan yang sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali.